Kayla pikir karena manusia adalah makhluk Tuhan yang tertinggi, maka manusia harus mempertanggungjawabkan segala hal yang sudah Tuhan berikan. Coba jabarkan. Contoh, ketika Tuhan beri kemampuan untuk berbicara, maka bukan ngomong sembarangan, sebab setiap kalimat yang pernah diucapkan akan terbuka di hadapan Tuhan. Apalagi bagi yang membawakan khotbah, pasti harus lebih berhati-hati. Apakah Papa sependapat? Kamu makin pandai, Kayla. Pasti karena sering belajar firman Tuhan. Wah, Papa, orang belajar firman pasti pandai. Hari ini kita lanjutkan berpikir, apakah manusia dapat memiliki harta di luar pemberian Allah? Ayo, bisa nggak ya? Shalom anak-anak, senang sekali kita bisa kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapa di dalam surga, tolonglah kami Tuhan yang memiliki otak yang sangat kecil untuk kami boleh memahami firman Tuhan yang tak terbatas adanya. Bukakan pikiran dan hati kami, dan Tuhan memakai mulut, bibir, lidah ibu pembicara untuk boleh menyampaikan firman Tuhan dengan benar kepada kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang sebuah perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus sebelum menyampaikan perumpamaan ini, dia mau menyampaikan sebuah peringatan, yaitu berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Karena meskipun orang memiliki harta yang berlimpah-limpah, dia tidak bisa mendapatkan hidup dari kekayaannya itu. Tuhan Yesus menyampaikan peringatan ini karena Tuhan Yesus tahu bahwa manusia itu cenderung tamak harta. Tamak harta itu apa? Tamak harta itu adalah kecenderungan untuk mengejar harta terus-menerus meskipun dia sudah memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan harta itu sebenarnya tidak bisa mendatangkan hidup, tidak bisa memberikan hidup. Harta itu apa? Harta itu titipan Tuhan untuk dikelola oleh manusia demi kepentingan Tuhan. Tetapi manusia berdosa menganggap harta itu sebagai sesuatu yang harus dikejar, sesuatu yang harus diraih sebanyak-banyaknya. Mari kita lanjutkan dengan perumpamaan Tuhan Yesus. Ada seorang yang kaya memiliki hasil tanah yang berlimpah-limpah, tetapi dia tidak memiliki tempat untuk menyimpan hasil tanah tersebut. Kemudian orang ini berpikir, dan berpikir. Kemudian dia mendapatkan ide, aku akan merombak lumbung-lumbungku dan mendirikan yang lebih besar sebagai tempat untuk menyimpan semua harta bendaku dan hasil tanahku. Dan kemudian aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak sekali harta untuk bertahun-tahun ke depan. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tapi Tuhan berkata, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan? Untuk siapa itu semuanya nanti? Anak-anak, orang yang kaya tadi itu menganggap kekayaannya itu
adalah untuk kepentingan dirinya sendiri. Ketika orang sudah menjadi kaya, dia merasa kalau hidupnya cukup hanya untuk makan, minum, dan bersenang-senang. Orang ini tidak merasa bahwa kekayaannya itu adalah dari Tuhan. Sehingga dia tidak mengkaitkannya dengan apa yang Tuhan mau untuk dia kerjakan atas kekayaannya tersebut. Kebodohan dari orang tersebut adalah dia hanya mengejar berkat Tuhan, tetapi mengabaikan Tuhan, sang sumber berkat tersebut. Celakanya, setelah dia mengumpulkan banyak harta, hartanya itu tidak bisa menghindarkan dia dari kematian. Dan di akhir perumpamaan, Tuhan Yesus berkata, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, tetapi dia tidak kaya di hadapan Allah. Kaya di hadapan Allah, apa artinya? Orang yang kaya di hadapan Allah adalah orang yang sadar bahwa kekayaan yang diperolehnya berasal dari Allah dan harus dikelola untuk kepentingan Allah. Orang demikian akan dengan sukacita dan dengan sukarela memakai kekayaannya untuk melayani Tuhan. Bagi orang ini, mengutamakan Tuhan itu adalah hal yang utama di dalam hidup dia. Inilah kaya di hadapan Tuhan. Inilah pelayan yang setia di hadapan Tuhan. Arti yang lain dari kaya di hadapan Tuhan adalah orang yang mengumpulkan harta di surga, di mana tidak ada ngengat, tidak ada karat, dan tidak ada pencuri yang akan membongkar dan mencurinya. Seperti yang ditulis di dalam kitab Matius pasal 6 ayat 20. Jadi anak-anak, kita harus hidup mengejar harta di surga dan menjadi kaya di hadapan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan, Engkau mengingatkan kami untuk tidak menjadikan kekayaan kami itu sebagai tujuan hidup kami, tetapi kami dimampukan oleh Tuhan untuk dengan sukacita dan sukarela memakai kekayaan kami untuk melayani Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk dapat terus mengejar harta yang di surga dan menjadi kaya di hadapan Allah. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, apakah bisa membedakan orang yang seleranya tinggi dan rendah? Kalau pergi ke toko, biasanya orang kaya tahu barang mahal. Tanpa lihat harganya, mereka membedakan mana barang mahal dan mana barang murah. Alkitab juga memperlihatkan tentang cara menilai harta. Bahkan diajarkan agar umat Tuhan terbiasa memilih mana harta yang murah dan mana harta yang mahal. Matius 6 ayat 20 memberikan kriteria orang yang seleranya tinggi, yakni yang terbiasa mengumpulkan harta di sorga. Benar juga sih, karena yang disimpan untuk diri sendiri. Cepat atau lambat, nantinya akan habis. Sebaliknya, yang tersimpan di surga tidak mungkin hilang selamanya. Jadi ingin cepat-cepat lanjutkan Lukas 13 ayat 1-5. Silakan anak-anak bagi link saat teduh BDKA. Salam.